Baru setengah bulan ini mengamalkan sholawat munjiat yang awalnya nggak hafal, ulun cuman bisa 35 kali dalam sehari. Sekarang alhamdulillah udah bisa 300 sampai 500 sehari. Masya Allah, pertolongan Allah datang Kak, satu-satu hutang kami lunas. Hari ini tadi alhamdulillah izin Allah beri bisa beli kendaraan cash. Terus memotivasi ya Kak, love you Kak, sehat-sehat Kak, Masya Allah, love you too. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya teman-teman. Aku bikin video dari kemarin, tadi udah dapet 2 ya. Nah, itu aku nggak pakai lampu. Aku nggak pakai lampu apa sih, ring light gitu kan. Jadi agak gelap ke muka kan. Nah, ini aku pakai ring light tapi jadi ada bayangan tuh kepala di sini, nggak apa-apa ya. Bingung ya jadinya ya, belum bisa membuat apa ya, tayangan yang bagus gitu loh. Ya doain ya. Amin. Lanjut, aku mau bacain ya, ini kisah-kisahnya banyak aku bacain. Karena dia sedikit-sedikit gitu loh ngasih testimoninya. Jadi kita bacain aja. Yang pertama dari Mbak siapa nih? Tuh kan mbaknya nggak ngasih nama nih. Di sini emailnya dari Kak Bani, tapi ini kayaknya perempuan ya, seorang ibu nih kayaknya. Testimonial. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah saya sering mengamalkan sholawat Jibril dan sholawat munjiat, Tuhan selalu mempermudah segala urusan. Saat itu saya ingin membelikan buku LKS untuk anak saya dan saya tidak punya uang. Setiap selesai sholat dan setiap melakukan aktivitas selalu panjatkan sholawat meski dalam hati, dan tumbuhkan rasa cinta pada nikmat munjiat. Tumbuhkan rasa cintanya, Masya Allah. Alhamdulillah, saat anak saya pulang sekolah, dia bercerita bahwa gurunya memberikan 1 paket buku LKS. Pertolongan Tuhan itu nyata. Semoga semakin istiqomah mengamalkan sholawat dan hutang saya juga terlunasi sedikit demi sedikit. Terima kasih Mbak Mel. Masya Allah, sama-sama Mbak, luar biasa ya. Alhamdulillah, rezeki nomplok. Alhamdulillah, pas lagi butuh, tahu-tahu Allah kasih anaknya bisa beli buku LKS, dikasih gratis. Masya Allah. Lanjut baca kisah berikutnya, ini dikit-dikit lagi nih. Ini dari Mbak Anti ya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya kak, udah memotivasi aku lewat postingan Pian di Instagram. Wah, orang Banjarmasin nih. Baru setengah bulan ini mengamalkan sholawat munjiat yang awalnya nggak hafal, ulun cuman bisa 35 kali dalam sehari. Sekarang alhamdulillah udah bisa 300 sampai 500 sehari. Masya Allah, pertolongan Allah datang kak, satu-satu hutang kami lunas. Hari ini tadi alhamdulillah izin Allah bisa beli kendaraan cash. Terus memotivasi ya kak, love you kak, sehat-sehat kak, Masya Allah, love you too. Mbak Anti, aku manggil Mbak Anti aja, aku gak tahu namanya siapa, kok sebut Mbak Anti ya. Masya Allah Mbak Anti, selamat ya. Kalau Mbak Anti baca terus salawat munjiatnya istiqomah 500 tiap hari, wah siap-siap dah.
ya jadi sultan ntar, amin ya. Lanjut aku bacain lagi ini dari Mbak siapa ya, dari Mbak Sulis ya teman-teman ya. Aku ambil dari Instagram pas Mbak Sulis nih DM aku. Orang Banjar juga nih, Mbak saya juga memberikan bukti nyata, aku ngikut Mbak Mil 2 tahun, hidupku sekarang enak Mbak, alhamdulillah doa-doaku sudah dikabulkan sama Allah. Dulu suami kerja di jalan, aku selalu berdoa dan sholawat munjiat, terus ingin sekali punya usaha yang bisa mencukupi semuanya. Dan suami tidak ninggal sholat, alhamdulillah sekarang diijabahi Allah Mbak dan diberi rezeki yang berlimpah. Terima kasih banyak Mbak Mil, Masya Allah Mbak Sulis ini suaminya kerja di jalan mungkin kayak Grab gitu ya, apa ya, ojol mungkin seperti itu ya Mbak, atau apa aku nggak jelas di sini Mbaknya nggak ngasih tahu, tapi Masya Allah sekarang suaminya sudah punya pekerjaan tetap, rezekinya lancar, alhamdulillah. Terus yang paling seneng nih, ini yang paling disenengin para istri, suami rajin sholat. Tuh para suami dengerin, para bapak-bapak, kalian tuh rajin ibadah, rajin sholat ya. Walaupun gaji kalian maaf pas-pasan misalnya, tapi istri tuh seneng. Itu yang benar-benar nikmat. Dan kalau bapak-bapak udah pada rajin sholatnya, udah pada rajin ibadah, apalagi bapak-bapak nih pada sholawatan, insya Allah rezekinya lancar. Walaupun gaji tetap segitu-gitu, misalnya gajinya UMR ya tetap segitu-gitu aja UMR, tapi cukup. Tapi kok ada aja entah dari mana jalannya, pokoknya tiap bulan tuh full happy, seneng, gak kekurangan. Cobain ya. Lanjut aku bacain lagi nih yang sedikit-sedikit nih, ini komentar dari TikTok apa Instagram ya. Oh TikTok kayaknya nih. Aku mengalami sendiri. Oh Instagram, aku mengalami sendiri 6 bulan lalu sangat terpuruk. Usaha hampir bangkrut, hutang sana sini. Alhamdulillah semenjak baca sholawat munjiat, sholawat Ibrahim, sholawat pohon uang, sholat wajib tepat waktu, sholat sunnah dan baca waqiah. Alhamdulillah hidup semakin tenang. Hutang sedikit-sedikit bisa terbayar. Usaha lancar. Makasih Mbak Melisa sudah jadi motivasi menjadikan aku lebih baik. Semoga menjadi ladang pahala dan berkah dunia akhirat. Amin. Tuh. Sholawat yang dibaca Mbak Devi, sholawatnya macam-macam. Sholawat pohon uang, Ibrahimiyah, sholat pohon uang, sholat Ibrahimiyah, sholawat munjiat dibaca, sholat tepat waktu, sholat sunnahnya juga dikerjain, Masya Allah. Orang kalau dekat dengan Allah, orang kalau siapapun hamba ya, kita dekat sama Allah, kita rajin ibadah, insya Allah kita gak kekurangan, insya Allah kita gak kesusahan. Memang kita belum jadi orang kaya, memang kita bukan orang kaya, tapi kita tidak kesusahan. Kita tidak lagi mengharap belas kasihan dari orang lain, enggak bakalan begitu. Karena apa? Karena semuanya sudah dicukupkan oleh Allah. Tuh. Makanya deketin Allah, bersihkan hati ya. Lanjut baca lagi yang berikutnya ya teman-teman. Ini juga ada lagi dari Mbak siapa nih ya? Oh nggak ada namanya nih. Nama TikToknya cuma 215742474 pakai angka ya. Alhamdulillah jalur langit itu nyata Kak Mil. Berkat salawat, munjiat, tahajud, qobliyah subuh, duha, salat 5 waktu, yasin, al-fatihah, waqiah, puasa Senin Kemis. Alhamdulillah apa yang ku mau Allah kabulkan. Jadi kalau gak ada kerjaan semuanya serasa ada, kalau gak dikerjakan semuanya serasa ada yang kurang. Dan alhamdulillahnya lagi anakku dapat beasiswa, suami gaji ku kira cukup buat 1 bulan. Tapi alhamdulillah kalkulator Allah melebihi yang aku kira, benar-benar sangat terharu di luar dugaan. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Masya Allah ya, luar biasa. Tuh kan bener gak kalian tadi baca yang sedikit-sedikit itu, tapi benar-benar memotivasi kita ya. Testimoni-testimoni yang sedikit-sedikit tadi. Siapapun orangnya, kalau deket sama Allah pasti gak bakalan ngalamin kesusahan hidup lagi. Tapi Mbak, tuh tapi lagi, aku udah sholawatan masih susah kan baru ngejalanin sholawat. Jalanin terus. Mereka juga gak langsung ujuk-ujuk baca sholawat besoknya jadi enak hidupnya. Enggak, semuanya berproses. Tadi Mbak Sulis
2 tahun loh ngikut baca sholawat dan Masya Allah sekarang doanya diijabah satu persatu. Iya nggak? Suami udah rajin ibadah, kemudian doanya diijabah sama Allah, suami punya pekerjaan yang lebih baik, pekerjaannya udah nggak di jalan lagi, ya nggak? Jadi teman-teman semangat dong baca salawatnya. Jangan selalu melihat ke atas. Jangan selalu melihat orang lain yang lebih enak hidupnya. Jangan. Kita fokusnya sama diri aja nih. Kita ini lagi mengejar. Kita bukan kejar-kejaran sama orang lain. Tapi kita lagi kejar-kejaran sama diri kita sendiri. Kita lagi kejar-kejaran sama siapa? Sama dosa kita. Kejar-kejaran, jangan sampai kalah sama dosa. Kalahin tuh dosa, balap itu dosa dengan amal kebaikan. Sehingga kita bisa menjadi orang lebih baik, baik di dunia, insya Allah juga baik di akhirat. Ya, baik di dunia itu maksudnya gimana ya? Pokoknya pas kita lagi butuh, ada aja jalan dari Allah. Pas kita butuh ini, ada aja anak mau bayaran, ada anak mau jajan, ada. Pokoknya yang kayaknya besok tuh nggak tahu bayangannya gimana, tahu-tahu ada aja jalan dari Allah. Kalau kita dekat sama Allah tuh begitu teman-teman. Walaupun kita bukan orang kaya, walaupun kita bukan sultan, walaupun kita begini-gini aja, tapi insya Allah bahagia dunia akhirat. Kemudian dari segi akhirat insya Allah kita bahagia, gimana kita bisa tahu? Kita sekarang udah mulai senang sholawatan, takut kalau nggak sholat, kemudian kita udah mulai semangat baca Quran, yang tadinya nggak pernah buka Quran. Ya walaupun tidak menjamin, teman-teman memang tidak menjamin, kita nggak tahu nih kita surga kah atau neraka kah. Tapi tidak salah kan kita berprasangka baik sama Allah. Dan memang kita harus berprasangka baik kan. Kita berprasangka baik sekaligus memantaskan diri. Nah, kita ibadahnya udah mau dijalanin, gak mau ninggalin sholat, kita udah rajin sholawatnya udah ngejar dosa, udah ngejar ampunan Allah, bukan lagi ngejar hasil, udah seperti itu nih diri kita nih, insya Allah setidaknya udah ada kemungkinan kita masuk ke surga tanpa hisab, amin. Iya enggak? Tapi kalau kita udah jauh dari Allah, kita nggak pernah sholat, kita malas sholat, kita nggak puasa, kita juga suka iri dengki sama orang, kita suka berbuat keburukan, itu mah udah pasti ya di atas 50% ke neraka dicelupin, nauzubillah. Lah sekarang gini ya, kagak sholat, kerjaannya zolim, kerjaannya ngelakuin perbuatan yang dilarang Allah, berbuat maksiat, yang gak mau ibadah, jauh dari Allah. Terus kita yakin masuk surga? Ya boleh sih, memang harus kita berpasangan baik, tapi kan mantasin diri. Kita kewajiban gak dijalanin, terus kita kepedean masuk surga. Ya gak? Ya, walaupun ibadah yang kita jalanin memang tidak menjamin surga buat kita gitu loh. Kita belum tentu kita yang rajin ibadah itu masuk surga, belum tentu, tapi setidaknya ada harapan. Tapi teman-teman, kita juga mesti hati-hati. Karena ada juga orang-orang yang rajin ibadahnya, tapi tempatnya bukan di surga. Ya, siapakah dia? Dialah orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin zikir, rajin sholawat dan lain-lain. Tapi mulutnya suka nyakitin orang lain. Tapi dirinya merasa lebih baik dari orang lain, sehingga dengan mudahnya lisannya menghina orang lain, ngerendahin orang lain. Nauzubillah, banyak yang begitu ya. Kan sampai ada yang komen, mendingan aku nggak berhijab tapi hatiku baik. Dia udah berhijab, ya misalnya berhijab tertutup semuanya, tapi suka nyakitin orang. Sebenarnya nggak ada yang mendingan sih, ya nggak teman-teman. Berhijab itu kewajiban. Jadi teman-teman kalau misalnya buat kalian yang belum berhijab, jangan mikirnya mendingan aku tidak berhijab. Enggak ada yang mendingan, semuanya sama aja. Jadi intinya kita berhijab itu wajib, ya. Kemudian teman-teman yang sudah berhijab tapi masih nggak baik omongannya, itu jadi urusan dia. Kita nggak usah nilai-nilai dia, kita doa aja, doain dia. Mudah-mudahan dia jadi lebih baik. Pokoknya teman-teman deketin Allah. Setiap teman-teman pusing, bingung mesti gimana ya Allah, saya harus gimana ya Allah, besok gak ada duit buat makan. Ngomong sama Allah, doa, kencengin sholawat, buka Quran, baca Quran, Allah pasti kasih jalan. Dan kerennya lagi kalau kita udah terbiasa sholawat, kita kan kepedean nih, kita yakin aja. Dan ini baru aku rasain loh teman-teman ya, aku cerita sedikit deh. Jadi kemarin-kemarin tuh duit aku udah tipis. Gajian masih beberapa hari lagi kan, masih sekitar 3-4 hari lagian lah. Aduh ya Allah, ini duit udah nipis banget nih ya Allah. Aku yakin ya Allah,
pasti ada uang, pasti ada rezeki yang dari arah yang tak terduga ya Allah. Dan Masya Allah ya, tiba-tiba aku iseng mau ngecek ATM, buka ATM aku terakhir semalam sisa 300.000, tapi kan harus diendapin 100.000 kan, jadi cuma bisa ditarik 200 kan, sisa 300 tuh. Udah cek dulu dah, iseng aja ngecek gitu loh ya. Kebetulan ada teman aku lagi butuh 20.000, pokoknya minta ditransferin, minta tolong 20.000, dia butuh mau ngambil uang nggak bisa ditarik gitu kan. Makanya aku ngecek ATM aku, m-banking aku, pas aku cek loh uangnya ada 2 juta. Dari mana nih 2 juta? Pas aku cek jreng-jreng, tuh kalian lihat. Dari Facebook, ya Allah nggak disangka-sangka loh. Rezeki tak terduga. Kan ternyata teman-teman udah pada tahu belum sih? Facebook tuh sekarang kan bisa dapat duit ya teman-teman ya. Aku juga baru tahu gitu loh, kayak masa sih gitu kan. Itu seperti YouTube dia. Jadi ya aku memang sering upload ke Facebook kan, memang sering share udah lama kan. Dan ternyata memang di situ tuh ada kendala harus masukin pajak. Dan aku nggak punya NPWP, pakai NPWP suami nggak bisa tuh, nggak berhasil. Ya udahlah, aku cuman ya udahlah nggak mau terlalu dipikirin juga gitu kan. Dan Masya Allah masuk 1,7 itu apa ya bahasanya ya. Pokoknya itu totalan bulan Juni, penghasilan Juni dan Juli. Jadi Juni itu $30, Juli $80-an. Pokoknya total $121, mungkin udah dipotong sama pajak ya. Karena aku nggak ada NPWP jadi potongannya gede, harusnya dapetnya sekitar 2 juta lebih, tapi ini dipotong jadi 1,7 dan itu alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Jadi teman-teman, buat kalian nih yang para pejuang rupiah ya, ibu-ibu biasanya senang main Facebook. Kalau kalian masih punya Facebook, lagi main Facebook, atau kalian udah pada jadi pemain Facebook ya, Facebook Pro, aku juga nggak ngerti, kalian jangan tanya aku gimana caranya, kalian cari aja di YouTube cara dapat duit dari Facebook atau cara mengubah Facebook Pro jadi Facebook jadi Facebook Pro gitu-gitu ya, kalian cari. Karena kalau aku suruh ngajarin aku nggak bisa, aku nggak ngerti cara ngajarinnya. Karena Facebook aku memang sudah Facebook yang fanpage dari dulu gitu kan. Dan di situ ternyata bisa menghasilkan uang, Masya Allah banget, senang banget ya. Dan aku lihat banyak banget mereka nih ya, para ibu rumah tangga yang cuman nge-share keseharian, lagi masak, lagi ini, lagi itu, lagi jemput anak gitu ya. Itu penghasilannya ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta, Masya Allah banget deh. Ya coba kalian sambil ikhtiar, para ibu-ibu yang lagi berusaha, entah itu affiliate Shopee, affiliate TikTok, jangan tanya aku ya, cari bagaimana caranya bisa jadi affiliate TikTok. Cari gimana langkah-langkahnya, ada di YouTube banyak, aku gak paham soalnya kalau ngajarin gituan. Kalian cari, kalian coba, tapi sabar ya, karena semua butuh proses, sabar, nggak bisa langsung jadi orang kaya, nggak, semua butuh proses, sabar. Jalanin sebagai ikhtiar bumi, kemudian kencengin sholawatnya, kencengin ibadahnya sebagai ikhtiar langit. Langit dan bumi dikerjain, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Yang namanya usaha pasti berhasil. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang udah aku bacain testimoninya lancar terus rezekinya, dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.